Halo Sobat Sukses semuanya, kembali lagi dengan Miss Nia. Yang tadi Miss Nia sudah bilang dengan tema diskusi kita yaitu melejitkan omset atau melejitkan pendapatan. Ada sedikit kebingungan dari Miss Nia, perbedaan antara omset dan profit. Nah, saya mau tanya nih sama Pak Sis, yang mana Bapak? Yang mana? Yang saya. yang Anda. Di mana Pak Sis ini bidang bisnisnya merambah ke mana-mana. Di mana-mana. Boleh saya sebutkan ya Bapak ya? Enggak apa-apa. Boleh. Saya sebutkan di kampung halaman di Banyuwangi, di Situbondo, di Bondowoso ada Bapak? Iya. Di Jember ada? Di selatan sudah ada semua, ada di timur-timur juga ada sudah. Pasuruan, Bangil. Pasuruan, Bangil, Pandaan. hampir seluruh Jawa Timur dan Jawa Tengah. Pantai Selatan ada nggak? Masya Allah. Baik, dimanapun ada usahanya Pak Sis. Nah, berarti Pak Sis ini sudah bisa menguasai tempat-tempat tersebut. Buktinya menempatkan penjualan ke sana, menempatkan bisnisnya di sana. Nah, tapi saya mau tanya dulu Bapak, membedakan kita tuh sebagai orang awam nih, membedakan omset dan profit tuh bagaimana Bapak? Oke. Kalau omset itu adalah penjualan, total penjualan. Jadi misalkan ini target omset sekian value-nya, sekian rupiah. Jadi itu pendapatan, penjualan selama periode sekian. Ya itu omset. Tapi kalau ini tadi yang kedua profit itu adalah keuntungan. Profit ada dua, bruto sama neto. Jadi untung kotor sama untung bersih. Jadi kalau kotor itu belum dikurangi namanya pengeluaran, misalkan gaji, listrik, air, pulsa, dan lainnya. Nah itu, itu ya. Jadi kalau ingin menaikkan omset itu memang ada triknya tersendiri. Banyak caranya. Gimana supaya penjualan itu boom? Nah itu yang kita bahas nih, Pak Sis. Jack Ma bilang, Pak Sis. Ya. Jack Ma bilang, forget about your competitors. Just focus on your customers. Kalau dari quote ini, saya menitik beratkan pada pelayanan. Menitik beratkan pada apa yang akan customer dapatkan dari bisnis saya. Betul begitu Pak? Iya betul. Nah, apakah itu salah satu strateginya? Betul sekali. Jadi strategi di dalam penjualan supaya omsetnya itu meledak, salah satunya itu adalah di pelayanan. Jadi sebenarnya ada beberapa strategi. Tapi pelayanan, kita bahas pelayanan dulu. Jadi siapapun yang datang ke tempat kita, baik itu pakai sandal teplek, baik itu pakai celana pendek, baik itu yang datang kayak apapun, hormati. Semua orang hormati. Posisikan mereka seperti raja. Karena dia datang ke tempat kita itu meluangkan waktu, tenaga, bawa uang dan lainnya. Itu kalau seandainya nggak diwongke, nggak kita posisikan sebagai raja, wah itu salah. Jadi kita sebagai seorang marketing, ya pemasar, nah itu harus benar-benar gimana supaya pelayanan kita ke customer itu excellent, sebaik mungkin. Misalkan, mohon maaf, di Indomaret, Alfamart, nggak ada namanya Miss, halo Miss, boleh apa bos? Nggak ada. Selamat datang kakak, bisa dibantu. Selamat datang ibu, bisa dibantu. Silakan, mohon maaf ibu, sekarang ada lagi promo. Beli donat 1 dapat 5. Bahkan ada yang namanya call out ya Pak, memanggil lagi. Ada tambahan apa? Ya, ada tambahan dan lainnya. Pulsanya. Jadi itu beli 1, ternyata pulang yang bawa 5. Secara otomatis rata gitu ya. Coba dilihat adik-adikku semua atau semuanya yang ada di sini, bahwasanya kalau kita dilayani dan baik, kita pengennya ke situ beli gula. Ternyata pulangnya bawa namanya permen, beli pulsa, beli handphone, beli dan lainnya. Beli 1 pulang bawa 5. Itu karena salah satu pelayanan. Nah, itu ya. Service is the key. Betul. Jadi kalau punya usaha dimanapun, usaha apapun, layani customer ibaratkan raja. Jangan sampai cuek. Jangan sampai kalau orang Jawa mencucu.
Jangan merengut kayak kebanyakan hutang, nggak boleh. Harus gimana? Senyum. Belajar senyum di rumah. Gimana supaya orang datang itu, wah, dihormati. Ya. Dia datang, membawa uang, pulang, membawa kebahagiaan. Ya. Itu. Siap. Ini masih di pelayanan, Pak Sis. Terima kasih inputnya tadi. Sekarang ke Pak Nur. Pak Nur tadi bilang kalau usahanya adalah di bidang jasa. Bidang servis komputer, apapun segala macam. Nah, sekarang sudah merambah ke bidang jasa training juga, ya Pak. Peran kita dalam melayani untuk mendatangkan itu, saya pernah dengar Pak Nur, itu kalau kita melayani dengan baik, satu orang, dia akan bilang ke temennya. Betul sekali. Kalau apalagi sekarang didukung dengan media Pak Nur. Betul. Kita bisa pasang status di WA, di Instagram, dan akhirnya banyak orang yang tahu. Nah, sebegitu besarnya Bapak peran pelayanan itu ke usaha. Monggo Bapak. Ya, betul sekali. Tadi saya sangat sepakat yang disampaikan Bos Haji Siswanto. Ya, Dr. Haji Siswanto, gitu ya. Saya biasanya panggil Kang Mas, ya. Saking akrabnya. Ya, jadi karena mohon maaf kita satu perguruan, jadi panggilnya Kakang gitu. Perguruan, ya, satu pondok dulu ya. Siap. Ya, jadi kami kembangkan memang dulu pertama kali di bidang jasa servis, kemudian jasa pendidikan. Dari jasa pendidikan itu yang memang modalnya kecil ya waktu itu ya, modal kecil, modal kepercayaan. Sewaktu itu alhamdulillah alamin kalau tahun-tahun segitu itu pinjem ngambil barang terus nanti dibayar 1 bulan lagi itu masih mudah, masih lunak. Bahkan ada yang memberikan kesempatan sampai 3 bulan baru bayar, itu boleh waktu itu seperti itu. Karena memang kepercayaan yang selama ini kami tanamkan atau mereka melihat kami itu modal kami dari awal seperti itu. Kemudian bentuk servis pertama. Kemudian bagaimana kami melayani servis kepada setiap tamu atau customer kami, yaitu betul-betul memang karena kami di pendidikan, yaitu jika tidak puas boleh mengulangi lagi, atau kami biasanya memberikan pelayanan atau kursus itu sampai bisa. Jika tidak bisa, mengulang lagi gratis. Itu garansinya. Layanannya seperti itu. Jadi bayar sekali, ikut lagi itu gratis. Itu kami mulai tahun 2096 ini sudah seperti itu. Bentuk menanamkan kepercayaan, meyakinkan. Kan customer itu kan selalu ada ketakutan, keraguan. Untuk menghapus ketakutan, untuk menghapus keraguan tadi, maka saya memberikan jaminan-jaminan. Itu tadi ya. Jaminannya itu tadi. Terus kami tadi ya, setiap orang kan selalu memiliki pengaruh-pengaruh. Untuk itu di saat itu, sebelum ada sosmed yang hebat luar biasa ini, kami selalu pasang di belakang front office itu, saya masih ingat kata-kata, jika Anda tidak puas, sampaikan kepada kami. Jika Anda puas, sampaikan kepada orang lain. Itu kami tulis dan selalu kita sampaikan seperti itu. Jadi itu modal utama, akhirnya dari hal-hal yang kecil, akhirnya berkembang. Dan kepercayaan masyarakat itulah akhirnya yang menjadikan lembaga ini terus tumbuh. Terus tumbuh. Ya, tumbuh akhirnya menjadi Polindo, akhirnya menjadi Setia Pemuda, akhirnya ada Asloka, ada Loka Jaya. Ini bagian dari kami melayani customer. Kami melayani customer, bagaimana customer itu terlayani, karena bagi kami kepuasan customer itu nomor 1. Kepuasan customer nomor 1, atau customer adalah raja. Ya, jadi kalau customer kuat, ya, kuat. Jadi kalau customer itu seneng, wah, seneng saya. Gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Oke. Siap. Mengutamakan kualitas dan inovasi produk. Seberapa besar Pak Sis melakukan itu pada bisnis dengan Pak? Oke. Di usaha kami itu di komputer misalkan, atau makanan, atau yang lainnya, itu, atau usaha-usaha yang lainnya pun. Jadi untuk bisnis supaya penjualan bagus, supaya jangka panjang, itu produk, ya salah satunya itu adalah produk harus unggul, produk harus baik, produk harus terbaik. Nah itu ya. Jadi misalkan di restoran kami di Bebek Jos Gandos itu ya, itu alhamdulillah
saya lihat kasirnya sampai antri. Oke. Ya, otomatis kan rame. Iya. Parkir sampai penuh-penuh. Ya, di situ ya tidak begitu rame tapi full terus itu. Oke. Kata-katanya apa itu ya? Tidak rame tapi full terus. Nah itu. Tidak rame Tidak rame, tapi full. membingungkan. Ah. tapi ada. Jadi ini jadi produk kemudian restoran itu kayak misalkan gulai kepala salmon harus terbagus, bebeknya harus terbagus, ikan kemudian gurami harus terbagus juga, ayam harus paling enak. Inovasinya berarti harus ada pembeda menu panjenengan dengan menu Betul, yang lain. harus ada bedanya Oke. tentang rasa. Itu harus beda. Gimana supaya orang makan sekali datang ke situ lagi membawa keluarganya, entah itu istrinya, entah itu pacarnya, bekas pacarnya, atau tetangganya, mbahnya, Pak D-nya dibawa semuanya Ya, ke resto siap. kami, gitu ya. Oke. Nah, Selanjutnya Bapak, strategi apa yang dilakukan oleh Pak Sis dalam mengembangkan bisnis, tentu saja melejitkan omset? oke, jadi kalau strategi di tempat kami selain pelayan bagus, Pelayanan, itu ada inovasi. itu di promosi. Oke, promosi. Promosi kami tekankan ke semua lini usaha kami, promosi yang gila. Oke, segila apa Pak? Jadi kalau seandainya promosi biasa, rugi. Karena tim-tim kami kompeten di dalamnya, Iya. harus promosi yang spektakuler, Oke. bombastik, harus gila. Ya, Siap. lah gilanya gimana? Harus penuh dengan inovasi yang luar biasa. Jadi kalau seandainya promosi biasa-biasa itu udah lumrah bos. Promosi yang luar biasa. Misalkan kita ada namanya sesi suatu saat tanggal 1 itu kita promosikan makanan bebek dengan harga Rp1.000. Nah, Rp1.000. Padahal itu harganya Rp40.000 kalau normal. Apa enggak rugi Pak? Nggak rugi bos. Ya itu salah satu strategi gila. Iya. Sekarang misalkan tanggalnya sekarang tanggal 20 ya. Tanggal 1 itu kita ada promosi boom. Mulai sekarang kita promosikan dengan harga Rp1.000. Bahasanya bebek pada tanggal 1 bulan sekian kita adakan harga diskon, harga Rp1.000. Nah, otomatis yang melihat tentang promo kan banyak. Iya. Nah, pada hari Senin tanggal 1 itu benar-benar kita adakan harga Rp1.000 untuk bebek goreng plus nasinya. Ya, kita batasi misalkan di angka berapa puluh atau berapa ratus. Ya. Besoknya kita harga normal. Pada waktu banyak orang, otomatis kita promosikan juga, kita iklankan. Ya, oh ternyata penjualan meledak pada waktu itu. Ternyata di situ banyak customer sampai antri-antri dan lainnya. Nah, itu untuk promosi. Kita masukkan ke media-media misalkan di IG, di TikTok, ada di Tokped, ada semuanya. Oke. Ya, Promosi. itu promosi kita panggil media-media di dalamnya supaya itu untuk mempromosikan. Nah, ini yang saya lihat di lapangan. Ya, kita bukan ATM lagi. Oke. Amati, tiru, modifikasi enggak. Tidak. Tapi kita pakai ATP. ATP. Apa? Amati, tiru, plek. Ya, gak usah modifikasi. Amati, tiru, plek. Wes, Oke. jadi. Oke. Di situ ada orang hebat, kita niru aja. Ya, niru, oh kayak gini toh. Oh, Itu gini. sah-sah saja Bapak? Sah, gak masalah. Oke. Ya, bagi kita misalkan Pak Nur ini, oh jadi dokter. Gimana saya bisa dokter? Gimana? Misalkan mbaknya punya usaha bagus penjualan meledak. Saya belajar ke situ, saya belajar promosinya, tempatnya sama wapi, bagus kekinian, saya foto, saya tempatkan, kan nggak apa-apa. Oke. Ya, yang penting mohon maaf bukan merek, bukan brand sama. Karena itu melanggar haki kan. Ya. Ya, tapi kalau semacam motivasi, spirit, ya gak usah nanti dipikir-pikir, kokian teori. Plek nih aja wes. Ya, semangatnya luar biasa. Orang lain kerja 8 jam, lu dia kerja 18 jam. Wah, aku tak belajar. Lah itu pengusaha kan gitu. Ya. Ya, jadi saya melihat daripada kelama-lamaan, yaitu amati tiru plek. Wes. Jadi semangat orang lain hebat, saya pun harus bisa dalamnya hebat Siap. juga. Gitu bos. Iya.
ada yang tadi namanya pelayanan sudah disebutkan apa? Siap. Inovasi juga, promosi gila-gilaan, ada diskon dan penawaran khusus tadi Ya, kan, siap. terus memanfaatkan media juga Ya. untuk bisa promosi. Siap. Terus ini Bapak, gimana caranya kita meyakinkan customer bahwa milik kita atau usaha kita lah yang terbaik? Oke. Alhasil kan kita harus punya pendekatan kan ke customer. Oke, siap. Nah, nanti boleh Pak Nur juga Ya. menambahkan, pasti dulu deh, tapi gak apa-apa, pasti dulu. Ya, jadi saya tekankan ke manajer-manajer saya, ya, bahasanya di situ ada kita satu, place-nya itu sudah oke. Jadi indikatornya itu ada 5P kalau tempat kami. Place tempat bagus, ya, tempat jangan sampai jorok, tempat harus excellent. Oke. Yang kalau sekarang kekinian, model kekinian, nah, kita ikuti juga. Oh ya, jadi kalau tempatnya itu biasanya anak muda, ibu-ibu untuk foto. Instagramable. Ya, biasanya foto-foto selfie, klik, Iya, klik, iya, gitu. Nah, kita ikuti juga. Ya, itu tempat. Yang kedua itu kaitannya P kedua adalah people. Oke. SDM harus melayani dengan baik, dengan sepenuh hati. Ya. Ya itu. Yang ketiga itu tentang promosi. Promosi harus gila-gilaan tadi. Ya. Yang keempat tentang produk. Produknya harus unggul, harus bagus, harus luar biasa. Yang kelima itu adalah tentang price, harga. Oke. Harga gak boleh kalah dengan yang lain. Dalam arti apa? Kalau di lainnya itu harga 25, kita jangan ya 25, Bos. Oh, setidaknya sama atau di bawahnya. Kalau kanan kirinya. Jadi kita nggak sampai kalah. Ya. Oh, menunya kita kok ada harga tinggi. Sesekali nggak apa-apa, tetapi yang di kompetitor nggak ada. Nggak apa-apa kita naikkan. Karena apa? Di kompetitor nggak ada, makanya harga kita naikkan. Karena inilah ciri khas kita gitu. Betul sekali. Ya. Jadi itu sisi 5P yang kami buat, ya, kami jalankan sehingga usaha ini bisa bagus, survive, ya, bisa bertambah. Tiap hari ada namanya perubahan untuk berkembang. Oke, luar biasa. Ya. Nah, luar biasa Bapak. 5P ini tidak hanya bisa di bidang kuliner, tapi juga Bidang semuanya. bidang semuanya Ya. ya. Iya, ini salah satu manajemen yang baik menurut saya. Ya. Ya. Place, price, Price, people, people, promotion, and product. sip. Siap. Ya. Dari mana? Mungkin ada tambahan Bapak? Pelayanan, inovasi. Iya. Ada tambahan. Ini pertanyaan tentang melejitkan omset. Melejitkan omset. Tadi melejitkan omset tadi marketing mix ya tadi ya. Iya. Ada inovasi, produk harus bagus ya. Kalau kami di pendidikan ya, salah satunya meningkatkan omset bisa nanti nambah prodi baru gitu ya. Nambah jurusan baru kan itu ya salah satunya. Itu juga salah satu produk baru, ini produknya Pak Sis tadi ya. Itu dari produk baru tadi juga bisa salah satunya karena ini ya tidak ada tempat lain gitu ya. Kemudian dengan nambah jurusan baru atau kita buka cabang gitu ya. Buka cabang di mana itu juga salah satu strategi melejitkan omset. Ini tadi sudah dilakukan oleh PT Indobismar juga. Kemudian sosmed, sosial media itu saya rasa juga sangat penting karena kita bisa menjangkau pasar-pasar yang selama ini kita tidak bisa jangkau. Dengan sosmed itu kita ya dengan memanfaatkan sosial media, terus kita bisa juga dengan dengan membuka toko online ya sekarang itu kan bisa ya, toko online di banyak platform-platform yang itu. Ini sangat mudah sekali. Kalau dulu membuka cabang itu kan harus secara fisik ya, ada di mana. Kalau sekarang ini kan sekarang dengan lebih ke online class online aja kita bisa dimanapun kita. Itu salah satu strategi juga untuk meningkatkan omset atau penjualan. Dan masih ada lagi contohnya kita membuat konten-konten kreator yang menarik, contohnya mungkin dengan artikel, dengan blog, dengan website, memanfaatkan itu ya. Terus masih banyak lagi yang lain lah, banyak ya pokoknya ada tuh. Jadi strategi-strategi itu bagus lah intinya. Jadi sekarang ini memang untuk pemasaran sangat-sangat mudah. Era saat ini sangat-sangat mudah melejitkan pemasaran, dan salah satunya salah satu contoh, kami juga memiliki siswa pelatihan tuh
ya banyak sekali dari mana-mana. Kalau dulu hanya menjangkau wilayah saya saja, karena dengan media online kami bisa punya siswa itu di luar Jawa, bahkan ada yang luar negeri. Pelatihan bisa begitu, luar negeri ada yang TKI, TKW, mereka bisa ngikutin kelas itu. Apalagi saya juga dipercaya pemerintah ada program prakerja. Itu luar biasa, banyak sekali siswa, sampai satu angkatan bisa ratusan bahkan ribuan ini untuk angkatan ini. Itu dengan hanya, dan itu hanya bisa dilakukan di saat ini, di era-era ini, era-era betul-betul era ini sebenarnya era kebangkitan sebenarnya. Sebetulnya. Iya, kalau kita mampu memanfaatkan dengan sebaik mungkin ya. Tadi ya, kalau kita mampu memanfaatkan dengan sebaik mungkin, ini era-era kebangkitan, pemasaran yang sangat mudah dan semuanya memiliki kesempatan yang sama. Kalau dulu kalau buka cabang itu harus memiliki modal yang banyak, buka toko yang modal yang besar, hanya milik orang-orang tertentu yang memiliki modal, memiliki usaha yang besar. Namun saat ini siapapun memiliki kesempatan yang sama. Anak-anak generasi Gen Z, Gen milenial membuka usaha itu mudah sekali, hanya bermodalkan handphone, hanya bermodalkan HP, Anda sudah bisa, dimanapun Anda berada bisa, ya, dengan memanfaatkan sosial media, dengan memanfaatkan platform-platform tadi, ya gitu, dan siapapun bisa. Makanya saya rasa tidak perlu sesusah kita ya. Sesusah kita jatuh bangun dulu sampai buku. Ya, karena dulu problem terbesar pemasaran dulu kan pemasaran dan tempat. Ya. Tempat dan pemasaran kalau dalam membangun bisnis. Kita mau buka di mana? Pasti gitu. Terus nanti pemasaran gimana? Kalau zaman dulu kan harus door to door, harus masang iklan di media terkenal. Kalau masang iklan itu harus mahal sekali. Sekarang kita bisa dengan murah sekali ya, dengan mudah sekali. Dan tinggal kita pinter-pinternya memanfaatkan itu, dan insya Allah kita juga belajar ya, kita memanfaatkan itu semua. Jangan sampai kita hanya sebagai penonton, tapi kita harus aktif mengambil peran di sana. Saya rasa itu. Siap. Wah, luar biasa motivasi dari kedua praktisi kita. Sobat sukses di mana-mana Anda berada. Kita juga dihadapkan dengan keadaan yang kita tidak expect ini akan berakhir lama atau mungkin akan membayangi kita, tapi beberapa orang memberikan motivasi kepada kita untuk selalu bangkit meskipun di era yang saat ini, era pandemi ya, musibah banyak terjadi, kita juga drop di sana sini, di sektor apapun juga drop. Tapi yang kita harapkan adalah omset dari penjualan atau bisnis kita tetap lanjut, tetap ada, tetap jalan. Nah, mungkin beliau-beliau ini juga bisa memberikan motivasi kita gimana caranya tetap meningkatkan penjualan, tetap meningkatkan pelayanan, tetap meningkatkan omset dari perusahaan yang kita bangun atau bisnis yang sedang kita rintis nantinya untuk mencapai outlet yang banyak, cabang yang banyak. Nah, sekarang kita dengarkan motivasi dari beliau-beliau bagaimana caranya membangun motivasi agar bisnis kita tetap lancar. Monggo Bapak. Oke, terima kasih Sobat Super, salam sukses luar biasa. Ini bagi adik-adik, mahasiswa, mahasiswi, pemuda, dan khalayak ramai, khalayak umum di mana saja berada. Ya, bahasanya setiap manusia itu diberikan kesempatan untuk menjadi orang sukses. Siap. Adik-adikku sekalian diberikan kesempatan untuk menjadi seorang juragan, menjadikan seorang bos. Ya, Tuhan itu memberikan kita satu mata, telinga, kaki, tangan untuk kita sering berkarya. Ya, bergerak. Kalau kita diam, mohon maaf, rezeki diambil orang lain. Jadi bergerak dan bergerak. Jadi adik-adikku sekalian, kalian saya kasih kesempatan untuk menjadi orang hebat, orang sukses. Jadi manfaatkan era-era sekarang. Jangan bermalas-malasan. Orang melarat banyak yang menjadi orang sukses. Wong biasa jadi orang sukses banyak. Wong dengan keterbatasan fisik menjadi orang sukses banyak. Yang nggak ada dalam kamus itu adalah wong males jadi orang sukses, nggak ada. Jadi adik-adikku semua, kalian punya mindset bisa, orang lain bisa, saya pun bisa. Dan punya semacam moto. Bahasanya, cita-cita kalian ini setinggi langit. Kalaupun nanti kalian jatuh, kalian masih jatuh di antara bintang-bintang. Nah, itu. Jadi masih jatuhnya di atas. Di atas. Masih di antara jadi masih di atas. Kita masih
tinggi. Oke. Ya, karena cita-cita kita tinggi. Tapi kalau kita nggak punya cita-cita, nggak punya semacam tujuan, nggak punya target, ibaratkan kita di hutan plonga-plongo mau kemana ini? Ibaratkan di gurun pasir mau kemana ini? Tapi kalau kita punya cita-cita, merubah mindset kita. Tiap hari semangat, semangat, semangat. Otak kita akan jalan. Otak menjalankan tangan, menjalankan mata, telinga, kaki untuk bergerak. Pagi bangun cepat. Apa yang dikerjakan? Apa yang planningkan? Oke. Nanti apa target saya? 1 bulan target saya gimana? 1 tahun gimana? Saya jamin adik-adikku kalau kalian punya target yang luar biasa, mindset luar biasa. Mungkin sekarang yang namanya Rudi panggil Rudi. Tapi lihat 6 tahun ke depan kalian bukan nama Rudi lagi, tapi namanya Bos Rudi. Nah, Amin, gitu. Amin. Yang namanya Dewi, sekarang mungkin semester 1 atau semester 3. Mungkin panggil Dewa, Dewi. Tapi lihat nanti, kalau kalian punya mindset luar biasa, bahasanya suatu saat nanti, aku ini calon bos, aku ini calon juragan, aku calon entrepreneur, calon konglomerat, 6 tahun lagi, bukan Dewi, tapi Bos Dewi. Ya, itu jadi, gunakan kesempatan ini sebaik-baiknya, waktu pergunakan sebaik-baiknya, cari pengalaman sebanyak-banyaknya untuk kesuksesan kalian di masa depan. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wah, luar biasa ini. Kita berikan plus dulu. Wow, berapi-api nih ya. Monggo Pak Nur, silakan Pak Nur berapi-api juga. Oke. Wah, kalau tadi sudah dibakar impiannya ya, bakar impiannya. Maka teman-teman sekalian, sobat hebat sukses luar biasa, impian yang kita pikirkan menjadi perencanaan, ya. Perencanaan yang kita ucapkan menjadi komitmen. Komitmen yang kita lakukan, yang kita actionkan menjadi kenyataan. Maka apa yang tadi disampaikan oleh Bosses, ya, teman-teman sekalian lakukan sampai jadi komitmen dan itu akan menjadi kenyataan, dan semua saya doakan akan menjadi bos di bidang Anda masing-masing. Dan itu tidak mustahil, pasti bisa. Pasti asalkan action, dan terus action. Iya, kata kuncinya action. Tadi sampaikan tidak ada kesuksesan tanpa action. Oke. Tanpa proses juga. Ya. Yang penting nikmati. Satu lagi dari saya tadi kan melejitkan omset. Yang penting yaitu mindsetnya harus bermental kaya. Seberapa hebat strategi marketing Anda, tapi kalau mentalnya miskin, no. Mentalnya kaya. Selalu tersenyum, selalu happy, selalu berpikir besar, berorientasi besar. Oh iya, bisa. Yakin bisa. Gagal enggak masalah, yang penting belajar lagi. Bangkitkan motivasi setinggi mungkin. Orang yang memiliki motivasi tinggi mungkin, dia akan mau belajar dan dia mau menerima diri dan dia selalu menerima kritik masukan dan dia mau belajar lagi dan tidak mustahil mereka akan jadi seperti bos ini, jadi sultan berikutnya. Saya doakan Anda semua menjadi sukses luar biasa. Amin. Luar biasa motivasinya. Saya tadi mengambil sedikit dari Pak Sis. Kalaupun kita di hutan tidak tahu arah, kalaupun kita di gurun tidak tahu arah kemanapun mau berjalan, navigasi kita hanya satu, impian dan gerakan. Gitu ya teman-teman ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita sudah pada ujung acara, ujung diskusi kita yang luar biasa dengan tema yang tidak kalah menarik, tidak kalah penting. Oke, belajar banyak dari apa yang kita diskusikan pada kesempatan kali ini. Semoga kita sama-sama bisa mengambil hikmah dan pelajaran di baliknya. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Salam sukses. Jangan lupa untuk selalu subscribe, like, comment, dan share. Jangan lupa juga untuk sebarkan yang baik-baik. Saya Raden Wisnia undur diri ya teman-teman. Sampai jumpa di diskusi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.